Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan saya Oktaviana Nirmala Purba. Hari ini akan membahas tentang filsafat pendidikan. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil. Oke, di sini konsep yang digunakan adalah Plato berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati, di mana banyak kasus yang terjadi di Indonesia bahwa siswa di Indonesia belajar hanya untuk nilai dan ijazah, belum untuk mencari suatu kebenaran. Penerapannya adalah menanamkan tujuan belajar yang bermakna, menerapkan metode dialektika seperti diskusi dan tanya jawab, menilai usaha serta refleksi siswa, menampilkan keteladanan guru agar siswa berintegrasi dan mencintai kebenaran. Baik, berikutnya bagaimana pandangan Aristoteles tentang pronesis atau kebijakan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Nah, di sini konsepnya Aristoteles menekankan pendidikan moral dan kebiasaan atau habit. Kasus yang terjadi yaitu di beberapa sekolah, perilaku siswa kurang disiplin dan etika belajar mulai menurun. Penerapan yang dilakukan adalah kegiatan rutin seperti apel pagi, salam, senyum, sapa, refleksi kebaikan, pembelajaran berbasis situasi nyata, keteladanan guru, penilaian karakter berbasis proses agar siswa terbiasa bertindak baik dan bijak. Yang berikutnya, bagaimana pendekatan rasionalisme diskret dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. Nah, konsep yang digunakan adalah filsafat klasik timur seperti Konfusianisme, menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia berbudi luhur, Junzi. Kasusnya adalah program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Penerapan yang dilakukan adalah program sosial, Hari Ren, refleksi harian dan jurnal etika, keteladanan guru sebagai Junzi, pembelajaran kolaboratif berbasis nilai, penilaian karakter terintegrasi. Berikutnya, sejauh mana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia? Konsepnya, René Descartes mengajarkan rasionalisme dan berpikir kritis. Cogito ergo sum. Kasusnya, banyak siswa masih belajar secara hafalan tanpa memahami konsep yang dipelajari. Penerapannya, guru sebagai fasilitator, menerapkan model PJBL dan PBL, mengadakan diskusi dan debat ilmiah berbasis bukti, melakukan refleksi melalui jurnal agar siswa terbiasa berpikir logis dan kritis. Berikutnya ada bagaimana teori empirisme Locke dapat menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum merdeka, di mana konsepnya di sini adalah John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang dibentuk oleh pengalaman. Kasusnya, guru masih menjadi pusat pembelajaran dan masih kurang memberi ruang eksplorasi bagi siswa. Penerapannya adalah pembelajaran berbasis pengalaman melalui model PJBL dan inquiry-based learning. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang membimbing eksplorasi siswa. Yang ketiga, penggunaan refleksi dan jurnal belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri. Yang berikutnya, menciptakan lingkungan belajar interaktif agar siswa aktif belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya sekedar teori. Bagaimana prinsip pendidikan alamiah Rousseau dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah Indonesia? Nah, konsepnya adalah Jacques Rousseau melalui bukunya Emile menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Kasusnya,
tekanan akademik tinggi sehingga sering membuat anak kehilangan minat belajarnya. Penerapannya di sini, pembelajaran berbasis alam dan pengalaman nyata, kegiatan belajar fleksibel sesuai minat siswa, penerapan PJBL yang menekankan proses, guru berperan sebagai pendamping emosional yang memahami kebutuhan dan perkembangan anak agar siswa belajar dengan bahagia dan termotivasi dari dalam dirinya. Berikut bagaimana konsep pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Konsepnya adalah Paulo Freire menentang sistem banking education yang menindas kebebasan berpikir. Kasusnya, banyak peserta didik masih menjadi penumpang informasi, bukan pencipta makna. Penerapan yang dapat dilakukan adalah kelas dialogis yang mengaitkan antara isu nyata dengan materi yang dipelajari saat itu, proyek sosial berbasis aksi nyata, kurikulum refleksif yang mendorong siswa menulis pemikiran kritis, pemanfaatan teknologi secara kritis untuk mencari dan menilai informasi. Berikutnya, bagaimana gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Konsep yang digunakan oleh Mikhail mengkritik pendidik sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Kasus yang sering terjadi adalah pendidikan sering digunakan untuk menanamkan kepatuhan, bukan kebebasan berpikir. Penerapan yang dilakukan adalah menjadikan sekolah ruang refleksi terhadap kekuasaan, menerapkan kurikulum kritis yang mendorong analisis sosial, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah, menjalankan merdeka belajar dengan semangat partisipatif dan kesadaran kritis. Soal berikutnya, bagaimana teori komunikasi Habermas dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktik pembelajaran di Indonesia? Konsepnya adalah Habermas memperkenalkan konsep tindakan komunikatif untuk menciptakan masyarakat rasional dan demokratis, di mana kasusnya di sini adalah diskusi di kelas masih sering bersifat satu arah. Guru lebih dominan daripada siswa di kelas. Nah, penerapan yang diusahakan dapat menyelesaikan kasus tersebut adalah membiasakan diskusi terbuka, membangun tanya jawab secara sering ya atau kontinu, menerapkan pembelajaran kolaboratif, menanamkan budaya dialog melalui forum pelajar atau kelas demokrasi. Berikutnya, bagaimana pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Di sini konsep filsafat postmodernisme menolak kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Kasusnya adalah Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Penerapannya adalah menyesuaikan pelajaran pada budaya lokal, membuat proyek budaya di sekolah, mengadakan diskusi lintas budaya, menerapkan penilaian yang beragam serta adil. Baik, demikian hasil presentasi saya hari ini. Mungkin masih banyak kesalahan, kekurangan. Saya mohon masukan dan bimbingannya kepada Pak Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.